Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih kepada rekan-rekan sekalian yang seharusnya terjadwal pukul 7, tapi, eee, tadi dengan sangat terpaksa saya baru saja tiba di, tempat saya itu sekitar jam 7:05-an, karena ada aktivitas yang harus dikerjakan di arah kota. Oke, jadi ini slide saya full kelihatan ya. Kita nggak bakal banyak dengar dari apa yang saya presentasikan, tapi kita akan dokter spesialis di Universitas Indonesia di jurusan, eee, kardiologi dan kedokteran vaskular. Jadi pada saat ini posisi saya semester 4 dan saat ini sedang di stase pediatrik kardiologi, yang merupakan salah satu, stase yang berat, tapi di sini banyak sekali ilmunya dan juga pengalamannya bakal banyak. Jadi saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana menjadi PPDS Kardiologi UI. Barangkali yang di sini join, berarti saya boleh sedikit berasumsi bahwa rata-rata yang join di sini mungkin berminat ya menjadi kardiolog. Entah itu mau masuknya ke UI atau ke UGM, Unpad dan lain-lain sebagainya. Yang penting menjadi kardiologis. Nah, di sini saya sangat bahagia sekali melihat peserta banyak yang antusias dan tadi ada beberapa yang menjapri saya. Saya bingung mau jawab apa ya, karena ini dikoordinasikan oleh Dokter Dodo dan juga Dokter Ido. Saya cuma mengikuti saja bagaimana instruksi yang sudah dibuat. Nah, alhamdulillah, qadarullah kita ada waktu untuk berdiskusi bersama. Back to topic lagi, menjadi PPDS Kardiologi UI. Nah, ini. Jadi sebenarnya yang mau saya share itu adalah bagaimana sih kiat-kiatnya, langkah-langkahnya untuk bergabung menjadi salah satu residen kardiologi di Universitas Indonesia. Kalaupun seandainya teman-teman sekalian tidak memilih untuk mengambil jurusan kardiologi di Universitas Indonesia itu nggak masalah. Selama minatnya di kardiovaskular, insya Allah mendengar ini akan ada input yang rekan-rekan sekalian. Nah, ini langkahnya. Mostly ini langkah yang saya kerjakan dulu di UI dan beberapa teman-teman dan senior saya kerjakan juga. Ini langkahnya. Nah, ini bisa kita baca bersama ya, bahwa langkah satu ini adalah langkah yang wajib. Langkah wajib satu yaitu syarat tertulis. Saya akan ubah pointer option-nya jadi laser ya. Kemudian teman-teman harus tahu poin-poinnya. Jadi yang pertama jelas, dokter internship itu nggak dihitung. Jadi teman-teman sekalian internship dimanapun, mau di daerah terpencil ataupun di kota, itu secara tidak langsung ya sebenarnya ada pengaruh juga. Tapi bisa juga dibilang tidak berpengaruh. Kenapa? Pengalamannya tidak dilihat. Yang dilihat mungkin nanti bagi teman-teman yang internship-nya di daerah, mungkin ke depan bakal ada channel apa mungkin untuk melanjutkan tugas di sana sebagai dokter PTT atau mengajukan diri untuk menjadi pegawai di sana, pegawai tetap dan lain-lain sebagainya, entah BLU atau bahkan melamar sampai ke tingkat PNS. Nah, jadi yang penting untuk memenuhi syarat ikut tes sebagai calon residen kardiologi di UI itu jelas kerja itu minimal setahun sebagai dokter umum yang definitif internship. Saya sarankan di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit daerah. Bebas di RSUP maupun RSUD. Tapi saran saya lebih baik rumah sakit yang berkaitan dengan pemerintah. Ya, ikatannya jelas. Lalu yang kedua, ini berdasarkan tinggi status ya. Apabila teman-teman itu merupakan seorang PNS atau TNI atau Polri, insya Allah chance-nya lebih gede untuk masuk di UI. Karena
kardiologi UI itu berprinsip bahwa kardiolog itu harus disebarluaskan seluruh daerah di Indonesia agar menyamaratakan kualitas dan juga skill dan juga knowledge yang kita dapatkan. Nah, ini bisa dilihat jelas kalau PNS dan TNI Polri ini sangat direkomendasikan. Kalaupun bukan tiga ini, andai teman-teman memiliki jaminan ketika nanti akan masuk pendidikan, apa misalnya berupa beasiswa, entah beasiswa Kemenkes, Tubel Dikti, dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya ada ikatan dengan yang pemberi beasiswa, apalagi dari daerah, itu kuat sekali peluangnya untuk bisa diterima bergabung sebagai residen kardiologi di UI. Nah, lalu yang berikutnya, ya kita bisa misalnya pernah mengabdi di program Nusantara Sehat yang sudah pernah dibentuk oleh pemerintah, atau paling tidak punya pengalaman PTT. Di antara ini semua, saya ini posisinya di sini. Saya kebetulan pada saat itu, setahun sebelum tes PPDS sempat ikut CPNS, tapi saya nggak jebol, jadi saya nggak diterima sebagai PNS. Alhamdulillah saya tetap melanjutkan pengalaman saya sebagai dokter PTT. Lalu berikutnya apa lagi? Jelas, syarat tertulisnya itu harus ada nilai TOEFL. Nilai TOEFL itu ada minimalnya 500. Nah, lebih sama dengan dari 500. 500 tok cukup untuk persyaratan. Ya, karena kita di kardiologi itu bakal banyak sekali membahas journal reading, ya, terus juga menelaah kasus, kan pasti referensi yang bakal diambil jelas dari luar negeri, paper-paper yang berbahasa Inggris. Jadi kita harus fasih sebisa mungkin. Nah, ini hanya syarat. Namun pada step nanti akan saya jelaskan bahwa sebenarnya nanti akan ada tes lagi. Jadi ini hanya persyaratan saja. Apabila lebih dari ini itu jauh lebih bagus. Misal mungkin bisa 600 atau 550, itu baik sekali. Lalu ini jelas IPK-nya minimal 3, ya, baik di S1 ataupun pada saat koas. Ini nanti ditambahkan lalu dibagi 2. Ini IPK yang bakal dilihat dan melampirkan nilai kelulusan UKM PPD. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman berhasil lulus UKM PPD dengan prestasi, misal masuk sebagai juara 1 sampai 3 nasional UKM PPD atau di level universitasnya, itu sangat baik. Apabila ada prestasi itu dilampirkan. Terus, ini jelas, ini paling penting. Kalau di UI ini paling penting ya. Mau pengalaman segudang, mau tulisan banyak, prestasi banyak, tapi kalau rekan-rekan sekalian kembalinya itu bukan ke tempat yang jelas ya, tempatnya itu nggak ada ikatan apapun, ya maksudnya sial-sial baliknya ke rumah sakit swasta. Kita tidak pernah menemukan kakak-kakak senior yang baliknya justru ke rumah sakit swasta, baliknya itu jelas ke rumah sakit daerah atau rumah sakit umum pusat, ya. Adapun yang baru diterima ini junior saya, dia sebagai salah satu dosen PNS di FK. Nah, itu bisa. Kalaupun seandainya FK-nya FK swasta, kita belum pernah ketemu. Jadi yang paling baik itu jelas rumah sakit tempat baliknya adalah rumah sakit yang ada ikatan nama pemerintah ya. Lalu nih surat rekomendasi dari Perki. Kita mau sekolah sebagai ahli jantung, kita harus soal misal daerah mana. Saya daerah Palembang, jelas saya harus soal harus izin, harus kenalan, harus tahu siapa ketua Perkinya dan siapa ahli-ahli jantung yang dari Perki Palembang, harus kenalan dan kalau bisa kenal baik sehingga kita bisa dapat izin dan juga dapat surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan kardiologi. Nah, kalau bisa, misal nih, kita nanti kan baliknya itu kemana misalnya? Misalnya daerah Kalimantan Tengah, apa misalnya kayak teman saya. Jelas dia harus soalnya sama Perki Kalimantan Tengah juga. Jangan daerah yang beda. Nah, kalau ada 2 ini, insya Allah kuat ya. Tapi ingat lagi bahwa rangkaian untuk masuk jadi PPDS Kardiologi UI bukan hanya 2 ini. Gitu.
Dan ini jelas ini wajib ya, harus ada sertifikat ACLS Perki. Karena kalau Anda belum pernah ikut ACLS Perki atau belum lulus, itu dipertanyakan, kenapa berani mengambil PPDS Kardiologi UI. Kardiologi dimanapun, nah rasanya ini sudah menjadi peraturan yang umum ya. Lalu, langkah berikutnya, maaf ya. Ya, saya sambil join karena di saat yang sama ada pembahasan juga tentang ekohemodinamik ini. Jadi saya harus joining juga. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian. Ya, jadi langkah wajib yang kedua itu adalah yang harus teman-teman jalanin. Benar-benar harus ini kenapa lagi internetnya gangguan, maaf ya. Ya, langkah yang kedua ini yang harus dijalanin itu benar-benar adalah sebuah ujiannya, ujian yang nyata ya. Nah, apa aja? Jelas. Yang pertama, langkah paling pertama ini adalah teman-teman harus mengumpulkan syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajibnya itu juga salah satunya yang saya paparin di sini nih, ya. Visi Distensibility Index. Kalau sebenarnya di sini ada pasien-pasien. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Nih, tadi teman-teman bakal ngelihat bahwa ada syarat pengumpulan syarat-syarat yang wajib apa aja. Di zaman saya pada saat tes dulu, saya harus mengumpulkan ini nih, sertifikat ACLS Perki, terus surat rekomendasi dari Perki ya, terus yang jelas ini harus ada surat resminya. Maksudnya yang tanda tangan itu adalah direktur utama kalau bisa. Dan kalau seandainya teman-teman sekalian ada ikatan dengan daerah, misalnya kenal sama kepala dinas kesehatannya atau kenal sama pimpinan dari Pemprovnya, gubernur ya atau wali kota, itu lebih diutamakan ya. Jadi kalau ada rekomendasi yang jelas, itu akan sangat menguatkan. Nah, ini syarat-syarat wajibnya ini dikumpul nanti menjadi satu bundel, teman-teman sekalian akan mengumpulkan ke departemen. Namun pada zaman saya saat itu kita pakai sistemnya online, jadi semuanya itu di scan atau di foto, nanti kita upload itu ke website UI. Nah setelah itu divalidasi, artinya kita lolos nih, boleh mengikuti ujian masuk menjadi PPDS Kardiologi UI. Yang harus dijalani ini tesnya. Tes pertama tuh psikotes ya, barengan semuanya dengan seluruh jurusan yang lain. Nah, setelah ini selesai, nanti akan ada jeda untuk berikutnya tes TOEFL. Tes TOEFL ulang lagi, bukan tes TOEFL yang kemarin, yang kita kumpulkan syaratnya, yang nilainya harus lebih sama dengan dari 500. Di saat tes TOEFL ini benar-benar tes besar-besaran nilai. Ya, tesnya di mana? Tesnya itu di LBI UI Salemba. Jadi kalau teman-teman pengen hasilnya bagus, strategi saya dulu adalah sering-sering ikut tes TOEFL di LBI UI. Nah, LBI UI itu ada di Salemba, ada di Depok. Nah, saya sering ikut yang Salemba. Jadi alhamdulillah ketika pada saat ujian, saya lancar untuk ngerjain yang tes TOEFL di LBI UI Salemba. Dan yang keempat, ini wajib. Ya, ini wajib sekali. Teman-teman harus dapat nilai sebaik-baiknya. Ya, ujian tertulis departemen ini benar-benar hanya satu bidang kardiovaskular. Ujian tertulis pada saat saya dulu, kalau saya nggak salah ingat itu 100 soal. Nah, 100 soal itu sumbernya berbagai macam bidang. Vaskular ada, aritmia ada, tentang heart failure ada, tentang ACS ada, tentang fisiologinya ada, terus cardiac cycle ya, bukunya macam-macam ya. Terus langkah terakhir adalah SIMAK UI. Orang-orang banyak belum tahu apa sih SIMAK UI ini, apakah sama dengan
melangkah dulu pada saat mau masuk ke kuliah. Bukan, ini beda. SIMAK UI untuk spesialis ya, itu levelnya berbeda. Jadi dia ada TPA khusus ya, TPA-nya ini kalau menurut saya level soalnya itu hampir nyerempet kayak soal-soal olimpiade apa misalnya matematika ya. Itu sulitnya tuh sulit banget ya, terus logika ya. Nah, setelah itu apa? Bahasa Inggris. Nah, cuma beda dengan TOEFL, dia tidak ada listening ya. Jadi kita cuma ada reading aja sama uh, ya lupa saya yang pertama apa ya Do ya? Kakak jadi lupa namanya. Structure and writing. Hah? Structure and Writing nggak ada writing. ya, structure and writing. Structure ya. Jadi structure sama reading aja. Panjang soal-soalnya, tapi alhamdulillah jauh lebih mudah daripada TOEFL. Nah, jadi 5 ini. Jadi setelah 5 ini, teman-teman sekalian hadapi ujiannya, akan ada jeda waktu untuk diambil nanti nilai siapa yang paling besar. Nilai siapa yang paling besar, lalu akan diurut dan akan diambil. Kalau rasanya berapa kali ujian terakhir itu, sekitar 6 ujian terakhir, itu diambil selalu hanya 20 orang. Nah, dari semester saya ke bawah sampai semester 2 yang sekarang, itu diambilnya selalu 20 dan lolos 10. Hanya saja yang semester baru banget ini, yang semester 1 yang diterima, ini beda. Dari 20 yang lolos wawancara, itu hanya 8 yang masuk PPDS diterima. Jadi dikit sekali, entah alasannya apa. Lalu ini kan teman-teman harus tahu, yang ini tahap 1 nih, ya. Lolos ini belum tentu lolos menjadi PPDS Kardiologi UI. Bakal ada langkah lagi berikutnya. Ini, ya. Nah, wawancara dengan ahli, ya, ahli kejiwaan, ya. Langsung sama dokter spesialis kita, dokter spesialis kejiwaan. Ya. Nanti akan dicocokkan, matching nggak dengan psikotes kita. Akan diwawancarai benar-benaran. Yang berikutnya, Situational Judgment Test atau SJT. Kalau cerita ini benar-benar belajar tentang ngambil keputusan dalam hidup. Misal, ada kasus kawan kita itu karena jaga, terlalu capek ya, pasiennya banyak banget. Dia baru balik lagi itu ke Bangsal untuk follow up pasien jam 8. Sedangkan konsulen bilang 15 menit lagi mulai. Pasien dia 10. Apa yang bakal kalian kerjakan? Nah, itu ada 5 pilihan. Pilihan paling aneh dan pilihan paling waras. Nah, pilihan paling waras itu harus jadikan prioritas pertama, 2, 3, 4, 5. Ya, yang paling nggak mungkin itu pilihan kelima. Jadi nanti teman-teman bakal ngisi 1, 2, 3, 4, 5-nya apa di antara A, B, C, D itu. Yang mana yang jadi pilihan prioritas kalian? Apakah membiarkan teman kalian itu untuk follow up sendiri, udah mati-mati sana, derita lo sendiri. Atau, ngajak teman yang lain untuk berbagi pasien follow up. Atau ngomong ke konsulennya bahwa dia baru selesai jaga, jadi boleh nggak ada kompensasi. Nah, nanti itu pilihan itu benar-benar berbeda-beda tiap orang. Jadi nanti jawaban ini akan balik-balik lagi ke pembuat soal SJT-nya. Yang mana yang paling relevan jawaban Anda, yang paling cocok dengan kuncinya. Intinya soal ini nggak ada benar, nggak ada salah, tapi ini akan benar-benar dihadapi pada saat jadi PPDS. Oke, terus langkah berikutnya, ini salah satu yang berat nih, wawancara departemen, di mana kita tahu bahwa kalau pada saat wawancara departemen ini, kita akan bertemu dengan para pembesar dari kardiologi UI. Kita akan bertemu dengan 5 orang besar, ya, jelas kepala departemen dan kepala program studi. 3-nya yang lain kita nggak tahu siapa. Mostly guru besar. Setelah semua rangkaian ini tahap 1, ini tahap 2, barulah kita akan menunggu pengumuman apakah kita lulus atau tidak. Ya. Nah, pada saat Anda melamar sebagai PPDS Kardiologi UI, bakal ada sesuatu yang ibaratnya nggak cuma faktor belajar aja, nggak cuma faktor kerajinan ikut acara kardio. Karena kalau di kardiologi UI, kita nggak mencari orang yang pandai.
pandai itu bisa dibentuk. Teman-teman misalnya tes rajin, TOEFL belajar banget, tes ujian belajar banget, dan alhamdulillah lulus. Ya, dengan ilmu yang benar-benar pas-pasan dan kebetulan bisa menjawab, itu nggak jadi masalah. Kalau seandainya selama menjalani pendidikan, secara psikologis kita bagus, kita bisa kerjasama, kita bisa bermanfaat buat guru-guru kita maupun rekan PPDS kita, dan secara perlahan kita meningkat. Nah, itu yang penting. Di PPDS Kardiologi, kita nggak perlu orang pinter banget. Kalau pinter banget itu nggak usah jadi PPDS, lebih baik langsung jadi kardiolog aja, ya. Atau misalnya kalau bodoh banget, misalnya tes kemarin laki, benar-benar bisa masuk karena laki, atau memang walaupun kurang tapi dia tekun akhirnya berhasil lulus, itu lebih nggak masalah asalkan bisa ditempa, bisa menerima, kedepannya meningkat. Nah, itu lebih bagus. Nah, kultur yang saya temui seperti itu di kardiologi UI. Yang pandai banyak, tapi kita harus benar-benar menjadi PPDS yang beretitude, itu yang dicari sebenarnya. Maka dari itu, ketika kita tes wawancara, itu konsulen-konsulen yang menguji kita 5 orang itu bakal tahu orang ini seperti apa sebenarnya. Kalau misalnya dia cuma modal pinter, saya yakin yang pinter banyak. Ya, tapi yang fit, yang bisa jadi PPDS Kardiologi UI, itu hanya orang terpilih. Insya Allah. Ya, ini saya buat seperti ini. Ya, ini ada langkah penguat yang saya rangkum ya. Magang perlu nggak? Ada yang masuk tanpa magang. Ada. Ada yang sudah magang mati-matian, papernya sudah banyak banget. Ada yang sudah sampai ngikut, sampai konsulen hebat. Tetap nggak masuk. Ya, tetap nggak masuk. Jadi magang itu bukan syarat pasti, tapi magang itu menguatkan persiapan Anda, dan magang itu membuka wawasan kita, lebih mengenal kardiologi, lebih mengenal perki, lebih mengenal kultur kardiologi itu seperti apa yang sebenarnya. Nah, jadi pada saat kita, kalaupun masuk, kita nggak akan ada cultural shock. Jadi udah tahu. Kalaupun nggak bisa magang sama perkinya, ini yang terbaik adalah magang sama perkinya langsung. Kalaupun ada di daerahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Carilah SPJP setempat untuk teman-teman sharing atau magangnya. Lalu yang berikutnya adalah surat rekomendasi dari dokter SPJP yang berpengaruh. Kenapa ini penting? Anda akan masuk kalau memilih, misalnya nih, saya memilih kardiologi UI, otomatis saya tahu saya akan kerja di rumah sakit harapan kita. Nah, kita harus cari orang yang berpengaruh di mana? Di Perki Pusat, kalau bisa, atau Perki Jaya, atau rumah sakit harapan kita, atau misalkan kepala divisi, ya, kan divisi di kardiologi itu banyak, ya. Kalau bisa, mintalah rekomendasi dari dokter SPJP yang berpengaruh. Kalaupun nggak bisa, kita minta sama dokter yang berpengaruh di daerah kita. Misalnya salah satu senior, ya, atau di daerah kita beliau ahli di divisi yang beliau isi di rumah sakit itu. Nah, itu bagus, ya. Jadi ini nggak memaksakan, tapi ini saran saya. Yang ketiga nih, apalagi bukti peminatan yang tinggi. Jadi teman-teman sekalian, kalaupun misalnya ikut tes PPDS Kardiologi UI, tahap pertama tuh nggak ngelihat sertifikat sebenarnya. Seminar, workshop, pelatihan, itu sebenarnya kalau di zaman saya tes itu akan berpengaruh pada saat tes wawancara. Itu yang akan dilihat. Sebundel map itu akan kita isi dengan fotokopi dari sertifikat-sertifikat yang pernah kita ikuti acaranya. Jadi sebenarnya nanti itu bakal dikumpulkan jadi satu, ya, dikumpulkan jadi satu dan dilihat sama semua dokter yang menjadi dokter yang mewawancarai kita, ya, interviewer kita. Nah, ini penting ya, jadi ya. Kalau rajin ikut workshop, nanti bakal ditanya kan, apa yang sudah Anda lakukan
sebagai bukti bahwa Anda ini benar-benar mau menjadi kardiologis. Nah, ini buktinya, ya. Lalu juga menghasilkan karya atau paper-paper ilmiah terkait kardiovaskular, ya. Paper-paper semakin banyak ya, semakin bagus ya. Asalkan kita fokus tetap ujian yang fokus dan rumah sakit tempat kembali tadi penting ya. Lalu punya prestasi tertentu ya. Misal yang juara umum ya, misalnya lulusan terbaik ya, cantumin itu ya, karena ini akan sangat menguatkan. Lalu memiliki bakat tertentu yang akan bermanfaat selama menjadi residen kardiologi. Apa sih ini? Ini contohnya ya. Ya. Nah, nanti ini akan dilihat ya oleh senior kita, oleh konsulen-konsulen kita ya. Kardiologi itu ini sebenarnya. Kardiologi itu adalah sepak bola. Saya salah satu yang beruntung masuk karena saya suka sepak bola. Pada saat diwawancara, apa olahraga yang Anda sukai? Saya jelas jawab sepak bola karena memang saya main bola. Nah, nanti itu akan dites, ditanya pemain favoritnya siapa, timnya apa gitu kan. Jadi nanti melihat, oh ini anak benar-benar ya minat di sepak bola. Karena kardiologi punya tim yang namanya Perki FC. Nah, Perki FC itu representasi dari seluruh residen dan juga alumni dan perwakilan Rumah Sakit Harapan kita. Jadi kalau teman-teman suka sepak bola itu bagus sekali. Itu salah satu nilai plus bagi yang cowok ya. Nah, yang ini musik, cowok maupun cewek itu baik. Karena nanti ketika kalau Anda lolos ke wawancara bakal ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus menerima Anda gitu? Apa lebihnya Anda dibandingkan 19 orang lainnya yang ikut juga wawancara di depan? Musik salah satu opsi. Beberapa kali saya dengar senior saya ada yang diuji suruh nyanyi gitu ya. Walaupun ini sebenarnya nggak absolut, tapi ini benar-benar menjadi kunci karena alhamdulillah di beberapa semester belakangan musik ini benar-benar menjadi hidup di kardiologi UI. Nah, dan kita memang mencari orang-orang yang pandai musik dan kebetulan kalau seandainya di antara 70 peserta di sini ada yang drummer kasih tahu saya, japri saya, mungkin saya bisa rekomendasikan Anda untuk masuk karena kita kekurangan drummer. Ya. Apalagi bakat yang lain, misalnya jago MC ya. Jago nih buat penelitian ya. Kori pun juga dicari, kita ada pengajian ya, atau hafiz ya, alhamdulillah lebih bagus itu ya. Atau jago buat video karena kita tuh benar-benar banyak sekali ya tindakan-tindakan yang sebenarnya bisa di-share lewat video. Nanti bakal benar-benar atraktif ya, dan variatif lah pokoknya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh konsulen-konsulen kita di harapan kita. Banyak sekali pokoknya tindakan yang bisa kita pelajarin. Lalu jago IT ya, dan ya bakat-bakat lainnya yang kira-kira bakal bermanfaat ketika Anda menjadi PPDS ya. Nah, saya sedikit promosi ini bagi teman-teman yang ingin belajar untuk masuk PPDS Kardiologi UI, yang pengen belajar tentang kardiologinya bisa kontak ini ya. Ya. Ini kami pada tahun lalu pada saat saya masih semester 2. Apakah Anda akan bergabung juga di kardiologi UI? Ya. Mari kita tunggu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bakal ada tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Oke. Baik, itu tadi paparan dari Dr. Rizky mengenai beberapa poin-poin yang penting, mencakup dari requirements yang tertulis, syarat-syarat administratif, sampai hal-hal yang sebenarnya nggak tertulis tapi it's there. Nggak bisa kita ignore bahwa special treatment will be there for special people. Buat yang ingin bertanya silahkan di chat aja, boleh di Zoom group chat, boleh diketik apa aja yang misalnya pasti mungkin ada Dr. Rizky ada yang ini kelewat, ada sesuatu yang ingin teman-teman tahu tapi belum Dr. Rizky sampaikan, boleh dia persilakan.
Oke, ini ada yang bertanya, Dok, dari Dr. Haldi Zopian. Saya coba bacakan dulu. Yang pertama, apakah jika sudah ikut seleksi PPDS di UNIF dengan akreditasi B dan tidak diterima, apakah akan berpengaruh ketika daftar di Kardio UI? Lalu, buku rujukan apa saja yang digunakan untuk ujian tulis departemen? Dan yang ketiga ini, wawancara apa aja sih yang ditanyakan? Boleh ngintip-ngintip dikit nggak, Dok, apa yang ditanyakan? Mungkin dijawab yang pertama dulu, Dok. Kalau sudah pernah tes di UNIF dengan akreditasi B, tidak diterima, apakah pengaruh, Dok, di UI? Gengsi nggak sih UI-nya, Dok? Oke, baiklah, terima kasih ya. Ya. Jadi pertanyaan dari saudara Haldis Zofian ya, ada 3. Saya jawab singkat tapi jelas ya. Jadi, apakah jika sudah ikut seleksi PPDS di UNIF dengan akreditasi B dan tidak diterima akan berpengaruh? Terus terang berpengaruh ya, berpengaruh karena alhamdulillah PPDS kardiologi UI itu yang paling tinggi se-Indonesia ya untuk level pendidikan kardiologinya. Jadi kita nggak bisa bilang gengsi, tapi ibaratnya seperti kurang menghargai ya, karena kita udah berani tes di yang akreditasi B, tapi kita berani setelah itu melompat ke A. Kenapa tidak sebaliknya dulu ya? Kenapa tidak sebaliknya dulu? Karena menurut saya pribadi semuanya ada di Universitas Indonesia, di Rumah Sakit Harapan kita ya. Itu tapi perkataan saya ini tidak mewakili apa perkataan dari kepala departemen maupun ketua program studi. Mereka punya jawabannya, tapi terus terang bocorannya kira-kira seperti itu. Sulit sekali. Beberapa orang mencobanya dan saya pernah ada yang mau saya bantu tapi gagal ya. Lalu yang kedua, buku rujukan apa yang digunakan untuk ujian tulis departemen? Boleh dicatat semuanya, jelas buku Lili ya. Buku Lili itu yang patofisiologi Lili dihabiskan kalau bisa. Yang kedua, di saat zaman saya tes itu Kelabunde ya. Fisiologi Kelabunde. Itu banyak sekali keluar. Yang ketiga, guideline ESC, cari yang terbaru tentang apa, misalnya tentang STEMI ya, STACS, heart failure ya, dan sisa-sisanya itu gabungan semua. Ada saya lupa nama bukunya ya. Selain HERS apa ya namanya? Pokoknya kalau soal-soal itu dari HERS banyak ya. Tapi HERS itu terlalu luas. Teman-teman harus tahu basicnya dulu aja ya. Kalau udah habis Lili itu insya Allah kalau misalnya baca-baca buku HERS bisa kebuka wawasannya. Yang ketiga, saat wawancara apa saja yang ditanyakan. Tiap orang berbeda-beda ya. Saya dulu diwawancara sejam lebih. Ada teman saya yang diwawancara hanya 15 menit lulus. Ada yang 15 menit tidak lulus. Ada yang diwawancara sejam tidak lulus. Jadi beda-beda. Jadi apa yang ditanyakan ke saya sebenarnya begini kuncinya. Sebelum kita masuk ke ruangan tersebut, guru-guru saya itu udah tahu sebenarnya siapa kita. Jadi dilihat, ditrace. Akan ditelepon konsulen yang memberikan tanda tangan rekomendasi. Apakah ini anak magang atau cuma minta tanda tangan? Ya. Jadi makanya itu tadi saya bilang lebih baik soan, tunjukin muka, kita magang itu lebih baik ya. Karena nanti ketika kita lulus, kita akan kembali dan menjadi juniornya atau menjadi mitra atau partner dari konsulen tersebut. Jadi lebih baik pakai cara yang benar adalah kita lebih baik magang. Ilmu dapat ya, silaturahim dapat ya, kita jalannya terbuka gitu. Ya, baik, itu tadi dari lalu ada lagi, Dok, pertanyaan dari Dr. Imam Mulia. Ini ada batas nggak sih, Dok, ujian mungkin di Departemen JP seluruh Indonesia ya, misalnya apakah ada batas maksimal tes 2-3 kali, misalnya udah pernah di UNER, terus di UI, terus di UGM, terus gagal semua, mau tes lagi, kira-kira ada batas limit nggak, Dok? Ini kalau di UI sendiri, di UI itu untuk Anda tes tahap 1 nggak terbatas. Ya. Tapi kalau Anda udah lulus ke tahap 2, tahap wawancara, Anda dihitung sekali. Ya. Sekali wawancara nggak masuk. Ya. Anda hanya punya 1 chance lagi ketika Anda lolos wawancara. Jadi yang dihitung adalah tahap 2.
UI itu untuk kardiologinya hanya menghitung Anda tes ketika Anda lolos ke level tahap 2, yaitu wawancara. Oke. Kalau Anda nggak lolos tahap 1 4 kali, 5 kali, amit-amit ya, itu tetap sebenarnya nggak dihitung. Berarti Kayak gitu. sebelum sampai ke ujian tahap 2 belum dihitung satu kali ya, Dok? Iya, kalau belum lolos tahap 2 nggak dihitung. Ya. Berarti Yang kalau dihitung belum, itu tahap 2. berarti misalnya belum pernah bertatap muka dengan si interviewer itu kita dianggap tes secara umum aja, ya Dok ya? Iya, Oke, cuma baik. tes-tes tulis saja. Oke, Dokter Irfan ini kurang lebih sama, ada syarat maksimal tadi sudah dijawab. Dan untuk surat balik, nih Dok, surat balik bila ada pergantian wakil kepala RS, apakah boleh dimintakan ulang lagi? Harus nggak? Misalnya dia udah minta tanda tangan dari kepala rumah sakit dokter A, tiba-tiba pergantian jadi dokter B selama itu, apakah perlu diminta ulang nggak sih, Dok? Makanya saya tadi menyarankan perki teman-teman sekalian harus cocok sama rumah sakitnya. Jadi kita nggak pusing ketika kayak gitu. Ketika direkturnya ganti, masa kita harus tanda tangan lagi? Enggak, kita berpatokan apa? Tuh tanda tangan dari direktur utama yang memberikan tanda tangan kita itu jelas bakal ada dokumentasinya di perki yang kita minta rekomnya. Jadi Oke. ada bukti valid bahwa pada saat itu rumah sakit itu butuh SPJP 4,5 tahun mendatang untuk kembali pulang ke sini. Ya. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu, kecuali, mohon maaf, kalau Anda berani iseng-iseng cuma minta tanda tangan aja dari direkturnya. Padahal ada perki di situ, padahal ada SPJP di situ, tapi mereka nggak tahu. Nah, itu yang sering kali jadi masalah. Jadi cuma minta tanda tangan aja, minta rekomendasi. Tapi saya nggak pernah magang nih. Ya, nggak apa-apa nggak magang. Kenal pun enggak misalnya. Nggak tahu SPJP-nya loh. Kok tiba-tiba kenapa Tes ya. saya merasa perlu dengan Anda gitu. Kita Oh, udah cukup gitu. Sebenarnya walaupun dia butuh, kalau Anda berattitude seperti itu, kita kan wallahu alam nggak tahu ya bisa diterima apa enggak gitu. oke, Jadi baik. lebih baik cocokin aja kalau bisa. Jadi maka kita nggak usah pusing-pusing. Bila perlu, tanda tangan dari direktur utama tadi disertai dengan akta notaris juga. Oke, jadi Ya, itu kuat sangat kuat sekali itu. sekali ya, Dok. Sangat kuat sekali Hmm. ya. Secara hukum ya. Secara hukum nggak bisa Oke, itu terbantahkan ya. Hitam oke, di baik. atas putihnya kuat. Kita move on ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Ayu Purnamasari. Saya ringkas saja, Dok. Ada nggak sih kira-kira PPDS yang masuk di UI tapi sama sekali nggak pernah ada ikatan sama rumah sakit daerah, pengalaman kerja di rumah sakit daerah? Soalnya sekarang mengingat belum memungkinkan untuk bergabung di institusi pemerintah. Yang swasta aja, Dok. Gimana ya? Nggak pernah ya, saya belum pernah sih ketemu. Rata-rata kalau misalnya saya ketemu sama senior saya LPDP ya, LPDP baliknya ke rumah sakit daerah, Ya. Tubel ya, atau dia misalnya model kayak saya PTT ya, PTT itu jelas nanti ada pengangkatan PNS kayak gitu. Semuanya rata-rata jelas, kita nggak pernah menerima orang misalnya, oh nanti bakal balik ke rumah sakit, apa mohon maaf, misalnya rumah sakit Hermina ya, rumah sakit Ya. Siloam, rumah sakit yang swasta-swasta itu enggak ya, enggak pernah ya. Baik-baik, Dok. Biasa swasta itu justru kalau kita berpikir baliknya rumah sakit swasta, kardiologis itu bakal dikontrol oleh manajemen. Kita nggak suka yang seperti itu. Kita di bawah perki sebenarnya. Harus ada Kita benar-benar di bawah naungan PP Perki. baik. Baik, Dok. Terima kasih. Next, dari Dr. Hedaya Pancar. Ini untuk apakah ada prioritas PTT di daerah tertentu, Dok, yang lebih disukai atau diprefer oleh orang UI, misalnya yang di daerah timur, di daerah yang sangat-sangat perbatasan, dan apakah ada minimal waktu kerja PTT untuk mendapatkan surat balik biasanya? Ini sebenarnya cukup bergantung dengan daerah masing-masing ya, Dok ya. Balik ke daerahnya itu, kalau daerahnya bilang nggak usah lama-lama, 6 bulan aja, kita butuh SPJP nih. Nah, Anda sangat bersyukur itu. Ya, misalnya kita ngomong ke direkturnya, terus ke HRD-nya, saya pengen nih sekolah jantung, kita nggak punya nih dokter jantung di sini. Anda dapat rekomendasinya. Oke.
Terus ada perjanjian nanti kalau misalnya sudah selesai bakal diangkat PNS. Nah, itu kuat sekali. Cuma gini, saya bilang tadi, musuh Anda kan nggak tahu siapa. Kalau seandainya musuh Anda banyak PNS, terus terang berat ya. Jadi sebenarnya pada saat di tahap 1 itu adalah benar-benar perang yang sesungguhnya sesama kita gitu. Nah, ketika nanti lolos ke level wawancara, mostly yang PNS, TNI, Polri itu pasti lulus. Nggak pernah nggak lulus. Karena itu jelas statusnya. Nggak mungkin berbohong, nggak mungkin dia melecehkan perjanjiannya Oke, dengan baik. negara kayak gitu. Oke, next, dokter. Lalu mungkin kalau yang PTT di daerah terpencil memang ada special considerations mungkinnya saat wawancara, dok ya. Walaupun kita nggak bisa memastikan. Baik, lalu next dari dokter Aris ini soal biaya nih, dok. Tanpa misalnya yang biaya sendiri dari benar-benar dari kocek sendiri, how do you prepare it? Kira-kira berapa sih biaya? Ini boleh fair-fairan nggak, dok? Kira-kira berapa biaya masuk, berapa per semester? Mungkin biar bisa jelas bisa di-prepare juga oleh masing-masing jika dokter Rizky berkenan. Jadi gini, kenapa saya bahagia sekali sekolah di Universitas Indonesia di kardiologinya? Karena PPDS di UI itu fair, ya, biayanya itu termasuk salah satu yang termurah, ya. Jangankan PPDS, fellowship aja nggak bayar, ya. Nah, jadi sebenarnya UI ini salah satu yang termurah, ya, sekarang. Tapi di zaman junior saya yang sudah saat ini semester 2, bayarannya agak lebih mahal. Jadi kalau misalnya uang pangkal pada saat saya dulu itu 16 tambah 9, 25. Mereka tuh 40 kalau nggak salah. 40 dan uang semesternya saya 7, mereka 15. Nah, jadi kayak gitu. Oke, baik. Memang jauh lebih mahal. Cuma kalau dibandingkan sama universitas negeri lain, PPDS kardiologi di univ lain, itu termasuk salah satu yang termurah. Nah, langkah yang bagus itu sebenarnya pada saat kita diterima PPDS pun bisa ngajuin beasiswa sebenarnya. Cuma terus terang saya pengen mengajukan pun saya sendiri kurang waktu gitu. Karena kehidupan PPDS itu ketika Anda udah masuk itu berubah sekali Klaim ya, memang. dok ya. Anda benar-benar akan susah kecuali misalnya Anda orang Jakarta, misalnya kan orang Jakarta ada keluarga yang bisa ngurusin, ya alhamdulillah bisa gitu, dapat beasiswa gitu kan. Cuma susah terus terang. Jadi benar sih pertanyaannya, prepare bukan cuma prepare diri, prepare otak gitu ya, prepare fisik, tapi prepare dana juga. Ya. Kayak gitu. LPDP itu bagus, LPDP. Salah Ya. satu program yang sangat baik memang, dok. Mm-mm. Oke. Baik, lalu kita mungkin untuk LPDP nanti bisa kita pertimbangkan karena ada salah satu kenalan Kesri juga ya, dok ya, yang meraih LPDP ini kardiologi, nanti bisa kita pertimbangkan untuk ini kita undang jika bersedia. Lalu untuk selanjutnya, dok, ini saya batasi saja sekitar 3-4 pertanyaan lagi. Saya singkat-singkat saja dari Dokter Claudia, ini apakah kalau pengabdian Nusantara Sehat atau PTT, kalau ini pengabdiannya itu dalam bentuk lain seperti RS Apung, itu kira-kira gimana, dok? Apakah ada special inconvenience? Gini, Anda nggak begitu tahu tentang kardiologi nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting status Anda PPDS kardiologi diterima gitu. Pada saat tes Anda fit, Anda bisa lulus, dapat ya. Nah, pertanyaannya pengabdiannya atau programnya? Yang dilihat itu sebenarnya pengabdiannya. Anda tuh mengabdi kemana pada saat Anda jadi dokter umum? Nah, saya tuh dilihat itu. Anda kerja di mana dulu PTT? Berapa jam gitu dari rumah? Daerah apa gitu? Dari kotanya, bahkan ditanyain seperti itu. Jadi semakin terpencil, itu semakin, oh ini anak benar-benar mau mengabdi nih, kayak gitu. Nanti kalau jadi SPJP mau ditempatkan di perifer, ya memajukan daerah setempat, itu sebenarnya. Terus kalau misalnya saya kurang begitu tahu tentang RS Apung, mohon maaf. Cuma yang namanya pengabdian ya, junior saya ada satu PNS ya,
benar-benar terpencil kalau mau ke rumah sakit. Dia nggak ke rumah sakit, maaf. Dia tugasnya bukan di rumah sakit, tapi di puskesmas ya. Dia naik speedboat dulu 1 jam ya. Nah, itu benar-benar jadi cerita juga tuh, kenapa diterima. Padahal dia nggak kerja di rumah sakit, nggak ada pengalaman nanganin pasien ACS, nggak pernah ada pengalaman fibrinolitik. Tapi dia fit, dia ujian tes masuk gitu ya, TOEFL-nya cukup, wawancara oke, dan statusnya PNS diterima. Nggak tahu apa-apa, tapi ya alhamdulillah berhasil maju gitu. Baik. Banyak ilmunya dapat di kardiologi UI. Nah itu yang penting, pengabdiannya yang dilihat. Baik. Oke, apakah kalau belum SK PNS-nya belum turun nih dok, apakah sudah bisa ya? Misalnya masih 50% ini agak kurang jelas untuk statusnya. Kira-kira bisa nggak dok daftar tapi baru SK PNS aja? Mungkin belum pengangkatan, belum platdis, belum gitu. Mungkin Nah sesuai ini perjanjian ya. beda-beda ya, kalau di kardiologi itu setahu saya lebih apa namanya, ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu, kalau mau menanyakan tentang status PNS itu kan beda-beda. Sekarang ini yang jadi benturan itu adalah ketika Anda belum status CPNS-nya belum selesai, maksudnya belum Anda jalani selama setahun, seingat saya, nggak tahu ada daerah lain yang lebih daripada itu nggak, Anda akan susah mendapatkan izin untuk sekolah. Nah, bisa jadi bermasalah. Jadi lebih baik yang benar-benar udah ada SKPNS-nya. Nah, ketika Anda udah ada SKPNS, Anda bisa mengajukan ke rumah sakit sama pemerintah setempat untuk sekolah. Jadi Anda akan dapat beasiswa gitu. Itu bagusnya sih sebenarnya. Oke. Cuma untuk lebih pastinya, saya nggak representatif ya, karena saya belum PNS ya. Setiap daerah beda pasti. Beda mungkin. Oke. Saya batasi untuk pertanyaan mungkin sampai ke Dokter Pratama Siagian. Dari Dokter Hedaya ini tadi ada bertanya lagi mengenai bimbingan maksud tadi iPass dok, mungkin akan nanti kami post di Kesri dan kami sebar juga brosurnya, bisa dilihat di grup WA nanti. iPass yang sangat recommended sekali untuk yang ingin tes PPDS. Ini kardiologi kan dok? Ya. Lalu dari Dokter Arlinda, apakah ada perbedaan dok, misalnya dari FK swasta atau FK negeri pas mau masuk ke bimbingan, pas mau masuk PPDS-nya, dipandang nggak dok dari interviewernya, lo dari FK swasta, lo dari FK negeri, itu ada beda nggak? Ada bias nggak dok? Saya jawab terus terang aja, proporsinya ada. Saya lupa 20 atau 30% dari swasta cuma. Dan sebisa mungkin diutamakan yang PTN. Nah, tapi di angkatan saya sendiri itu ada 3, ada 4 malah. Di zaman saya itu banyak, dia 4. Alasan kenapa nerima 4, karena yang satu di antara 4 ini hitungannya bukan PTS-nya, karena dia anak LPDP. Oke, so there must be Gitu. something ya. Jadi ada plottingnya, misalnya Dokter Dodo gini tuh. Ya. Misalnya itu 4 kursi ya, mungkin ini logikanya begini, 4 kursi itu untuk anak yang sudah jaminannya jelas, misal PNS, LPDP gitu ya, TNI Polri. Nah, 60%-nya itu nanti bakal dibatasin lagi, yang memang 30% itu berdasarkan hasil nilai atau sesuai kebutuhan dari departemen, dan sisanya itu baru menerima swasta apabila ada. Nah, kebetulan di zaman saya itu swastanya banyak, 4. Cuma yang dihitung swasta benar itu ada 3. Kayak gitu. Berarti ya perlu diperhatikan untuk semua TS. Ini bukan secara tertulis, tapi memang kayak tradisi yang berkembang di proses interview. Memang sama sekali nggak tertulis, tapi memang ada kuota prioritas yang masuk, siapa dulu yang diprioritaskan, baru nanti ada kuota-kuota yang lain. Jangan patah semangat yang pasti, karena saya rasa biarpun mau dari FK negeri ada FK swasta, if you have something that force the interviewer to let you in, they will let you in. Terakhir,
Dok, apakah rentang tahun lulus di S1 akan berpengaruh dalam penilaian PPDS? Mungkin ini kayak misalnya dia masuk 2012 tapi lulusnya 2020, 8 tahun misalnya. Itu mungkin bakal jadi pertanyaan, Dok, ya, bagi dari interviewernya ya. Mungkin pertanyaan bukan gitu kali Dokter Oh, Dodo ya. Misal, apa ya? maksudnya gini, kalau saya nangkepnya, Oh, misal nih, lulus tahun lewat, berapa ya gitu ya? iya, Oh, misalnya, jaraknya ya. intinya kalau di UI itu Anda non PNS TNI Polri 35 tahun paling mentok. Oh. 40 tahun itu kalau Anda TNI, Polri, PNS. Nah, gitu. Atau bisa juga ini pertanyaan ini kalau dia baru lulus 2008 2019 mau tes 2020 itu kira-kira Ya, belum internship dong. Boleh aja tes kalau berani. Udah pasti nggak lulus. Jadi Ya, yang penting experience ya, pengalaman iya. yang pasti. Nggak Baiklah. masalah. Duitnya diambil. Iya, siapa yang mau nolak? Ya, nggak gitu. Jadi, ya kalau mau tes, sah-sah aja. Dan kalaupun kayak logika, misalnya seperti yang disampaikan Dokter Dodo tadi, misalnya tamat FK-nya itu 8 tahun. Jelas Anda itu berkasus berarti. Ngapain aja. Di pertanyaan. Kecuali kalau misalnya sakit ya, nanti kan medical record-nya itu medical record lagi record selama kita pendidikan tuh dilihat, bakal ditanya, kok lama tamatnya gitu kan, Ya, baik. kayak gitu. Oke, saya rasa cukup Hmm. untuk sesi Zoom kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Rizky yang sudah meluangkan waktunya. Cukup sulit sekali kita mencari waktu terhadap dengan Dr. Rizky ini karena mungkin bisa jadi gambaran juga buat teman sekalian kalau PPDS kardiologi is cukup tough ya, sangat sibuk, tapi memang sangat bagus sekali sistem pendidikan di sana, melatih sebaik-baiknya. Itu tadi sesi paparan dari Dr. Rizky. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ini juga sudah kita record, akan kita share juga ke teman-teman. Banyak sekali Dr. Rizky ini sebenarnya yang mau ikut, hampir 200-an. Awalnya 50 Oh, cuma dijatahi. Cuma karena banyak banget dalam satu hari, admin kita pun nggak bisa lagi menghandle, akhirnya kita naikin jadi 80, oh iya. masih ada 100-an lagi yang nggak bisa ikut, dan ini kami janji buat akan kita upload nanti ke Hmm. IGTV kita atau YouTube atau mungkin media lain yang memungkinkan. Untuk teman-teman sekalian, pantengin terus IG kita di Klub EKG Sriwijaya. Jadi banyak sekali info-info, salah satunya mengenai PPDS memang dan bahan-bahan EKG. Tadi Dr. Rizky bilang tadi ada buku-buku yang recommended juga untuk dibaca. Salah satunya pasti buku-buku dari kami, dari Klub EKG Sriwijaya, bisa dilihat nanti di Instagram kami. Banyak juga buku-buku yang dikarang oleh Dr. Rizky sendiri mengenai seputar elektrofisiologi, dan juga buku-buku tentang kardiologi itu banyak banget mengenai belajar kardiologi klinis berdasarkan case vignette yang juga sebenarnya diadaptasi dari buku-buku luar negeri. Jadi bisa dilihat, dicek langsung di Instagram kita di Klub EKG Sriwijaya, dan pantengin buat case report selanjutnya karena kita bakal berencana mengadakan ini secara serial. Ada rencana buat kita adakan buat penyakit dalam dan juga untuk bedah toraks dan kardiovaskular, karena Kesri tidak hanya berdiri di atas kardiologi. Kesri awalnya didirikan oleh penyakit dalam, oleh bedah toraks kardiovaskular, dan oleh kardiologi. Jadi buat teman-teman bisa share banyak konten kita ke teman-teman lainnya dan terus pantengin di Instagram kita. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk paparan kita hari ini. Terima kasih banyak terhadap kepada semua dokter yang telah bergabung. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup sesi malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya.